selamat datang di pesantren Darul Quran yang mendapatkan keberkahan dengan izin Allah. Ada wujud Syekh Ali, makam Syekh Ali. Sepanjang kami merasakan sih emang berkah lah gitu, berkah sekali buat yang berziarah dan berdoa, yang kepengen kemudian anak-anaknya menjadi penghafal Quran, yang kepengen keluarganya menjadi keluarga penghafal Quran, yang kepengen kemudian anak-anaknya soleh-soleha, yang kepengen kemudian mencintai banyak amalan sunnah, mencintai kemudian wirid-wirid, zikir-zikir tuh, doa-doa di makam Syekh Ali itu emang beda gitu. Dapat lah gitu. Orang soleh tuh beda-beda karomahnya gitu. Yang saya rasain tuh setiap wali gitu ya, kayak Jamil juga begitu, dan semua keluarga besar Darul Quran gitu ya, yang memahami soal ziarah, memang masing-masing makam, masing-masing kemudian kubur gitu ya, itu punya tuah masing-masing juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, Yusuf Mansur dikenal sebagai orang yang cukup kreatif dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ini mengeluarkan teori sedekahnya, di mana 1 rupiah, 100.000 rupiah akan diganti menjadi 10 kali lipat. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan para mufassir, baik dari kalangan salaf maupun para mufassir kontemporer. Tetapi bagi Yusuf Mansur, ini adalah sesuatu yang bisa menarik minat jemaah. Seiring perjalanan waktu, maka teori ini gugur dengan sendirinya. Karena apa? Masyarakat sudah pada mengetahui bahwa amalan yang dilakukan oleh umat Islam itu orientasinya akhirat, dan amalan itu tidak bisa diminta atau diambil manfaatnya di dunia secara langsung, bahwa ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berbuat kebaikan, itu adalah hak prerogatif dari Allah. Tetapi memberi 10 mendapatkan 100 itu di luar dari ketentuan syariat. Maka sedekah secara kolosal yang sering dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap jemaahnya yang dimintai untuk bersedekah makin hari makin menipis, dan pundi-pundinya pun juga menipis. Karena itu dia sekarang minimal sejak tahun 2024 sudah memperkenalkan yang namanya wisata kuburan. Nah, di Darul Quran itu ada kuburannya, di komplek Darul Quran ya, di kota Tangerang itu ada kuburannya Umi ini ibundanya Yusuf Mansur. Ada Syekh Ali Jabir yang meninggal pada 14 Januari 2021 yang lalu. Ada juga Herman Salim. Nah, siapakah mereka itu? Dari 3 orang ini, itu hanya Syekh Ali Jabir yang sangat terkenal karena keilmuannya. Ulama asal Madinah yang meninggal di usia hampir 45 tahun itu datang ke Indonesia memang ingin mengembangkan dakwah di negeri ini, termasuk mencetak para penghafal Al-Quran, termasuk kepada tunanetra yang juga penghafal Al-Quran. Jasa dari Syekh Ali Jabir ini sangat besar kepada republik ini. Nah,
menurut Yusuf Mansur, kalau orang mendatangi kuburan Syekh Ali Jabir, maka ada sesuatu yang minta apa saja itu akan bisa terkabul. Jadi intinya orang disuruh datang ke kuburan, lalu di sana dia minta ini minta itu kepada kuburan tersebut. Bukan hanya kepada kuburan Syekh Ali Jabir, tetapi juga kepada Umi yang katanya apa saja yang diminta orang padanya, lalu dia berdoa dan doanya selalu terkabul. Begitu pula dengan Herman Salim, orang yang tidak dikenal, tetapi apa saja yang diucapkannya ketika diminta oleh seseorang akan terkabul. Terkabul ketika dia masih hidup dan terkabul ketika dia sudah wafat. Ini luar biasa. Dan secara akidah, ketika seseorang mendatangi kuburan lalu meminta kepada si mayit ini dan itu, ini menjadi persoalan yang cukup serius. Karena apa? Seseorang sudah meninggal, sudah selesai. Dia tidak bisa dimintai lagi karena hidupnya memang sudah selesai. Lain halnya ketika seseorang itu masih hidup lalu kita minta doanya. Ini bisa juga akan terkabul karena orang-orang alim itu memang bisa langsung nyambung. Tetapi sebenarnya seseorang, siapapun dia, ketika dia meminta kepada Allah, maka semuanya urusan nanti Allah yang akan menentukan. Karena Allah selalu meminta kepada umat manusia agar berdoa kepadanya, dan Allah akan mengabulkannya. Jikapun seseorang itu sudah berdoa, lalu dia juga minta didoakan oleh orang-orang yang menurutnya adalah orang alim, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika seseorang mendatangi kuburan lalu meminta kepada si mayit yang ada di kuburan itu untuk mendoakan ini dan itu, ini tentu saja menjadi persoalan yang serius secara akidah. Nah saudara, akhir-akhir ini memang ramai bahwa kuburan itu menghasilkan pundi-pundi keuangan yang cukup besar. Apalagi kalau sudah dikemas bahwa si mayit adalah seorang syekh, si mayit seorang wali, maka berduyun-duyunlah orang yang ilmu agamanya itu sangat tipis dan mereka percaya begitu saja, maka dia mendatangi dan sekaligus memberi donasi. Nah inilah yang sekarang ini disasar oleh Yusuf Mansur. Setidaknya dalam setahun terakhir ini dia sudah mulai mempromosikan orang-orang yang dikubur di komplek Darul Quran. Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, masih sedikit. Tetapi diharapkan orang-orang yang dikubur di situ adalah orang-orang alim, lalu orang-orang alim yang sudah wafat ini dikunjungi oleh jemaah dan di sana mereka meminta sesuatu lewat si mayit ini. Nah, ini yang sekarang sedang digagas dan dipromosikan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana pendapat saudara? Tulislah di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.